Selamat sore, selamat datang Bapak Ibu semuanya, selamat datang sahabat TSU di acara Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia atau yang lebih kita kenal dengan SBSUI. Hari ini kita akan membahas tentang hutang atau eh, jerat hutang. Di sini kita akan membahas tentang hutang itu dari perspektif bagaimana kita mengelola hutang yang baik itu seperti apa, hutang yang apa jelek itu seperti apa sehingga tidak membuat hidup kita menderita. Eh, Akhir-akhir ini kita mengetahui bahwa banyak sekali kemudahan bagi kita semua ya, tidak hanya orang-orang tertentu, tapi bagi semua lapisan itu dipermudah untuk berhutang gitu ya. Dengan adanya aplikasi pinjaman online gitu. Jadi kira-kira dalam berhutang ini yang perlu kita perhatikan itu apa sih? Pinjol-pinjol seperti apa sih? Pinjaman online seperti apa yang bisa kita kita apa menjadikan rujukan gitu ya. Jadi di sini sudah hadir bersama kita semua Ibu Betty Dianira, uh, seorang profesional yang bergerak di bidang perencanaan keuangan dan beliau adalah pendiri iFact gitu ya. Nah, selamat sore Ibu Betty Dianira. Selamat sore Pak Petra, selamat sore teman-teman semua. Oke, Bu Betty, terima kasih untuk kedatangannya dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sore ini kami bersama-sama mau belajar tentang bagaimana mengelola keuangan kami bersama Ibu Betty Deanira. Kiranya Tuhan berkati beliau dan Tuhan berkati kami semua. Kiranya kami dapat belajar dengan baik dan menerapkan ilmu yang sudah kami terima ini di dalam hidup seharian kami. Berkati kami ya Tuhan dan mampukanlah kami untuk mengelola keuangan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Izinkan saya panggil teman-teman saja boleh ya Pak Petra ya. Silakan, silakan. Ya, selamat sore juga kalau nggak salah di sini kayaknya harusnya ada Bu Vika deh. Ada Bu Vika teman saya, Ya, mentor saya juga gitu kan. Sama sore untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing ya bersama saya. Jadi mungkin bukan saya mengajar, tapi lebih kepada berbagi saja. Silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan, kita sama-sama diskusi aja. Ini yang kedua kali ya Pak Petra, saya berterima kasih sekali atas kesempatan yang Bapak berikan, atas kepercayaannya. Semoga saya dapat memberikan manfaat dari pendalaman materi yang kami berikan nanti. Ini memang Efek adalah salah satu komunitas yang melakukan penyuluhan keuangan. Yang pertama, materi yang saya sampaikan itu lebih ke general, konsep hidup sejahtera, tapi itu memang menjadi satu tujuan kami dalam membangun efek, yaitu bagaimana masyarakat kita hidupnya sejahtera secara ekonomi. Di sini juga saya ada undang Ibu Olivia Firdaus, salah satu pendiri efek. Saya nggak tahu sudah masuk atau belum. Juga ada Ibu Victoria, beliau juga seorang teman yang banyak membantu khususnya untuk kaitan pinjol. Jadi nanti kita akan banyak masukan ya dari teman-teman kalau diperlukan dari saya nggak cukup mungkin Bu Olivia ataupun Ibu Victoria akan bantu. Nah, teman-teman, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Ini nama saya, ini IG saya. Saya memang bersama 7 teman-teman saya membangun Efek Indonesia Financial Educator Community itu sekitar 2016-2017. Bermula dari keprihatinan kami
dari kami sendiri, bagaimana kami sendiri bergelut di industri keuangan, tapi tidak mampu mengelola pengeluaran dengan baik. Jadi berangkat dari keprihatinan tersebut, kita melihat ternyata masalah kita bukan di masalah produktivitas saja, tapi bagaimana juga kita lihat PR berikutnya adalah bagaimana kita mampu mengelola keuangan, cerdas mengelola keuangan. Teman-teman silakan follow ini IG saya, Facebook saya jarang sekali aktif, tapi IG saya cukup aktif. Uh, ini adalah bentuk-bentuk penyuluhan yang sering kami lakukan kepada perusahaan-perusahaan juga komunitas. Belakangan ini kami sering dipanggil karena ternyata masalah pinjol, Pak Petra, teman-teman, ini masalah yang cukup memang sudah agak meresahkan. Banyak sekali kita lihat justru usia-usia yang baru mulai produktif, usia-usia yang belum banyak menanggung biaya hidup besar ya, mereka justru sudah harus mengenal yang namanya terjerat dengan pinjol. Jadi dari situ beberapa perusahaan panggil kami juga komunitas untuk melakukan sebenarnya apa sih yang perlu dipahamin agar kita jangan sampai terjerat dengan hutang yang tidak sehat gitu. Ini foto-foto kami gitu. Kami juga mengadakan workshop. Kadang-kadang kalau yang sore hari ini kita baru webinar ya teman-teman. Kadang-kadang tindak lanjut dari webinar ada beberapa yang butuh untuk dibimbing lebih lanjut. Biasanya kami ngadain workshop setengah hari atau satu harian gitu. Jadi teman-teman yang punya keprihatinan yang sama, yang melihat mungkin lingkungan sekitarnya punya PR yang sama dalam mengelola pengeluaran yang ternyata dikira gampang, ternyata nggak gampang, teman-teman boleh kontak Ifek. Kita akan sangat senang sekali untuk bareng-bareng melakukan sosialisasi. Apa sih yang perlu dimiliki untuk cerdas secara keuangan? Nah, saya mundur sedikit. Waktu tahun lalu diajak Pak Petra untuk sosialisasi materi sejahtera secara ekonomi. Sebenarnya target kita itu adalah bagaimana setiap individu paham untuk sejahtera. Nah, teman-teman, biar saya nggak ngerasa sendirian nih, boleh nggak di chat, teman-teman, kalau ditanya nih, enakan kaya atau enakan sejahtera sih? Boleh bantu saya, diketik aja. Yang bilangnya lebih enak kaya, ya monggo, diketik aja kaya. Tapi kalau yang ditulisnya maunya sejahtera, ya silakan ketiknya sejahtera. Oh, sejahtera ya. Wah, ini kayaknya udah pada pinter-pinter deh, udah tahu. Ada Pak Michael, ada Ibu Vini Gokana, Ibu Victoria. Ini Ibu Vicky kah? Ibu Victoria ya, sudah hadir ya. Ada Pak Dedi. Wah, ada nama yang mirip dengan saya, Bu Betty. Terima kasih. Terima kasih untuk responnya. Ya, semuanya sejahtera ya. Bu Vicky nanti bantu-bantu sharing ya kalau teman-teman ada yang pengen tahu dari Ibu langsung gitu kan. Selamat datang Ibu. Oke, semuanya sejahtera. Nah, setuju banget. Jadi sejahtera dan sejahtera itu, sorry, kaya dan sejahtera itu adalah dua hal yang tidak sama, gitu kan? Terlihat sama. Kebanyakan masyarakat kita fokusnya kalau ngobrol ya mungkin sama reuni, temen gitu kan, kumpul. Kita akan menilai orang tuh dari kekayaan. Tapi sebenarnya kalau kita bicara konteks sejahtera, sejahtera itu mencakup lebih luas. Kalau kita perhatikan, kaya ya belum tentu sejahtera. Tapi dalam kesejahteraan biasanya sudah ada kecukupan ataupun kemakmuran. Kita lihat definisinya kembali secara cepat, gitu kan? Kalau kita lihat kembali, memang ini ada satu ulasan dari Kompas ya, belum lama, ini 26 Februari. Kita lihat di sini Kompas melihat bahwa ternyata kelas menengah Indonesia sulit menjadi orang kaya. Kelas menengah Indonesia sulit menjadi orang kaya. Ya memang buat saya sendiri ya pribadi, saya melihat artikel ini, saya sendiri nggak tertarik untuk menjadi orang kaya gitu kan. Saya lebih suka menjadi orang yang sejahtera. Karena sejahtera kalau kita lihat definisinya adalah tadi berkecukupan, tapi juga merasa secure, merasa aman karena dia tahu dia cukup hari ini dan cukup ke depannya. Nah, PR-nya orang kita cukup lucu nih teman-teman. Jangankan mikirin cukup nanti, jangankan merasa secure. Ada yang harus hidup dalam kekhawatiran karena tadi mungkin setelah kerja, setelah sekian tahun berpenghasilan, tapi kok yang ada bukannya aset yang terkumpul, malahan hutang. Nah, ini ada apa? Kok usianya masih usia kerja,
yang harusnya ada pemasukan tetap tiap bulan masuk, tapi kok nggak cukup, boro-boro cukup, yang ada minus gitu kan. Nah, terakhir yang kita pengen itu adalah dari definisi sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, setiap masyarakat kita itu peace of mind, tenang pikiran. Jadi ini adalah kerinduan kita bersama-sama, dimulai dari kita sendiri dan lingkungan yang terdekat kita, dan kita berharap teman-teman juga menjadi lilin-lilin penerang setelah mungkin mengerti gimana sih caranya untuk sejahtera, apa yang perlu dihindari gitu kan, agar kita tidak terjebak sehingga jauh dari keterangan pikiran. Kita berharap masyarakat kita menuju ledakan demografi yang sedang terjadi saat ini, mayoritas kita sama-sama bisa menikmati kesejahteraan secara ekonomi. Oke, nah ini detailnya. Saya nggak bahas lebih lanjut. Teman-teman mungkin bisa lihat rekaman YouTube. Di situ saya membahas secara detail apa isi yang dimaksud dengan sejahtera gitu. Sebenarnya teman-teman kalau kita perhatikan saat kita melakukan penyuluhan di perusahaan ataupun komunitas, kita melihat kadang-kadang kita lupa dengan cinta mula-mula kita pada saat mungkin kita mulai bekerja gitu kan. Atau kita kadang-kadang terjebak dengan rutinitas sehingga lupa sebenarnya yang kita lakukan ini, mau itu kerja, berangkat pagi, pulang malam dari Senin sampai Jumat, bahkan kadang-kadang Sabtu dan Minggu juga kerja. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita memiliki satu tujuan yang jelas, tujuan keuangan yang jelas gitu kan. Dalam arti mau orang yang sedang dalam kondisi baik-baik aja secara keuangan, ataupun mungkin dia ingin lepas dari jeratan hutang, yang nanti detailnya kita akan bahas tentang pinjol. Yang menjadi hal yang sangat penting adalah keinginan yang sangat kuat dan dia memiliki tujuan keuangan yang jelas. Dengan seseorang memiliki tujuan keuangan yang jelas, sebenarnya dia akan terhindar dari tadi hal-hal yang akan membuat dia justru terperosok ke dalam hutang. Contoh, dia tahu 10 tahun lagi anaknya perlu masuk kuliah dan butuh biaya. Atau mungkin 15 tahun lagi masa kerjanya habis, dia akan masuk dalam masa pensiun. Untuk hal-hal yang seperti itu kadang-kadang memang kita butuh satu lingkungan ataupun satu komunitas yang terus saling mengingatkan bahwa ada baiknya apa yang kita lakukan itu adalah mengarah ke satu goal. Goal yang jelas, goal tujuan yang jelas, dan biasanya harusnya bernilai. Harusnya memiliki satu tujuan yang penting. Nah, nah ini dia untuk sejahtera kita perlu memiliki dua kemampuan, mengelola pengeluaran ini menjadi PR effect gitu kan. Gimana cara mengelola pengeluaran? Dimulai dari merubah kebiasaan, dari sisa menjadi sisi. Bicara sisa adalah bicara bagaimana setiap kali kita mendapatkan income, contoh gaji bulanan, kita belanja. Kalau ada sisa, saya baru nabung. Nah, seperti ini akan sulit sekali. Kalau kita belum membangun habit sisi, di mana habit sisi itu bicara pada saat kita mendapatkan income, kita pastikan kita sudah sisi untuk saving dan invest. Saving mungkin untuk kebutuhan darurat, tabungan darurat, invest untuk tujuan masa depan tadi, misalnya anakmu kuliah, ataupun masa pensiun yang pasti datang gitu kan, dan barulah sisanya dihabiskan. Nah, bicara kebiasaan sisi, ini ternyata menjadi PR teman-teman. Tapi pada saat seseorang tidak mampu membangun habit sisi, itu adalah satu entry door yang sangat mudah untuk orang membuat orang terjebak dengan hutang. Kita akan bahas di belakang. Apa sih kelihatannya kok sepele banget ya? Sisa sisi siapa juga bisa, betul. Ternyata nggak gampang loh teman-teman, karena bicara kebiasaan sisi, ini kita harus sesuatu yang sudah tidak dapat ditoleransi. Pokoknya mau hujan badai, mau angin, mau lebaran, mau Imlek, mau ada lagi sale, mau lagi ada apapun, pokoknya saya tetap di kebiasaan sisi. Tapi kalau pada saat tiba-tiba oh ya, bulan depan contoh Lebaran ya, gitu. Atau mungkin ada yang merayakan Imlek. Oh ya, karena bulan depan Lebaran atau sebentar lagi Imlek, kemarin sudah Imlek ya, saya nggak menyisihkan dulu ya. Oh, berarti kita sebenarnya belum menganggarkan. Ada sesuatu yang dapat kita anggarkan. Nanti kita akan belajar lebih dalam. Kalau memang Pak Petra pengen lebih bahas lebih dalam tentang 8 pos, nanti yang akan saya bicara. Bicara menyisihkan itu bicara bagaimana kita mengisi 8 pos ini secara disiplin,
tanpa ada diskon, misalnya kayak tadi saya bilang ya, lagi midnight sale gitu. Oh ya udah bulan ini saya nggak sisih dulu, saya nggak ngisi, misalnya saya nggak berinvestasi, atau saya belum punya dana darurat. Jadi hal itu sebagai tolak ukur, apakah kita mampu membangun kebiasaan sisi? Ya tadi, apa yang kita sudah rencanakan, saya ingin beramal berapa persen dari saya punya penghasilan mengembalikan kepada sang pemberi rezeki saya lakukan. Jadi sesuatu yang memang saya sudah rencanakan dan itu terwujud gitu kan. Jadi bicara bagaimana sebenarnya dimulai dengan saya punya satu tujuan keuangan yang clear. Setelah itu saya bangun kebiasaan sisi. Setelah itu saya sisih ke 8 pos ini. Kalau bicara pajak, beberapa mungkin sudah langsung beres ya pajak. Jadi saya nggak bahas. Tapi mengembalikan kepada yang memberi rezeki dalam bentuk sebagai bentuk rasa syukur kita, menurut saya itu sangat penting. Jadi banyak dari kita kadang-kadang lupa bahwa yang memberikan kita rezeki selama ini adalah yang maha kuasa. Jadi kalau dalam hal ini kita mungkin ala Bapak kita ya, bagaimana kita juga mengembalikan lagi dalam bentuk nyata gitu sehingga kita dapat berperan misalnya dalam bentuk di gereja ataupun di masjid bagi yang Muslim mungkin zakat gitu kan, sesuatu yang kelihatan sepele tapi kita tahu bahwa pada saat kita mampu mengucapkan rasa syukur dengan nyata gitu kan. Sebenarnya itu juga akan membuat kita tahu bahwa kita sudah menjadi salah satu bendahara yang bertanggung jawab atas rezeki yang diberikan kepada kita. Nah, berikutnya adalah bangun dana darurat. Ini 3 sampai 6 bulan pengeluaran sinking fund yang tadi teman-teman. Kalau memang kita tahu bulan depan misalnya tiap lebaran mudik, baik yang lebaran ataupun tidak, berarti kan sebenarnya kita dapat kalkulasi berapa sih total biaya tiap kali kita mudik. Itu dapat kita cicil. Nah, ini berlaku mungkin buat orang-orang, buat kita yang masih dalam proses semuanya ada batasnya. Maksudnya gimana? Income kita terbatas, tapi kebutuhan dan keinginannya tuh nggak terbatas. Berarti untuk orang-orang seperti ini, kita memang perlu terima bahwa kita perlu menjadi apa ya? Kita perlu menganggarkan. Karena tadi kalau kita tidak anggarkan, akan ada salah satu dari pos ini yang dianaktirikan. Nah, nanti kita akan bahas, tapi tidak di sini. Apa sih dampaknya kalau salah satu dari pos ini dianaktirikan? Itu cepat atau lambat problemnya akan datang. Oke. Nah, berikutnya adalah berhutang tidak lebih dari 35%, gitu kan. Banyak dari kita yang tidak tahu angka ini sehingga tahu-tahu karena kebiasaan berhutang sana sini, mau ini berhutang, mau ini kebiasaannya ya udah ambil cicilan aja lama-lama cicilan hutangnya bukan lagi 35%. Saya pribadi sebelum em, mengenal tentang kebiasaan sisa dan sisi, saya sempat punya cicilan itu sampai 67% dari saya punya income bulanan. Jadi teman-teman bayangkan 67% income saya itu adalah untuk bayar cicilan, di mana itu kebanyakan adalah saya pikir itu adalah hutang produktif, ternyata itu adalah hutang konsumtif karena tidak menghasilkan uang jelas buat saya gitu kan. Berarti sisanya adalah 33%. Nah, 33% itu itulah yang saya gunakan kebanyakan adalah untuk biaya dan gaya hidup. Jadi, teman-teman bisa bayangkan dong, akan ada yang tidak sinkron pada saat kita mengambil terlalu banyak porsi dari 100% kita punya income. Oke. Nah, berikutnya adalah bangun pos proteksi, investasi dan biaya hidup. Nah, hari ini kita akan bahas tentang hutang. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman sudah tahu lah ya, hutang itu terbagi dengan dua gitu. Tapi saya dulu nggak tahu loh teman-teman. Pada saat saya ngambil kredit gitu kan, KPR gitu kan, ya mungkin eh, karena ketidaktahuan saya pikir ngambil KPR itu adalah sesuatu yang kan harga rumah harusnya naik gitu kan. Tapi rumah yang menjadi tempat tinggal ataupun rumah yang kita tidak sewakan gitu kan, itu bukanlah hutang yang produktif, tapi hutang yang konsumtif. Nah, hal-hal seperti itu yang kita tuh nggak sampai semuanya tuh masyarakat kita tuh terliterasi dengan baik, tapi mereka sudah mengakses yang namanya mungkin ambil cicilan ini, ambil cicilan itu, sehingga tahu-tahu kebanyakan hutang mereka adalah hutang konsumtif. Nah, kalau kita perhatikan, bedanya simpel sih sebenarnya. Hutang produktif dan hutang konsumtif itu akan berkaitan nanti dengan hutang pinjol ya.
Ada yang bilang ya udah saya ambil pinjol, salah satunya memang pos hutang gitu kan. Tapi kita harus lihat ada hutang yang memang menghasilkan income tambahan. Contoh rumah yang disewakan, dibikin kos-kosan gitu kan. Rumah yang ditinggalin ataupun rumah yang dikosongkan itu adalah biaya. Dia malahan membuat kita tambah pengeluaran gitu kan. Itu yang disebut dengan hutang konsumtif. Handphone yang tidak digunakan untuk nggak ada urusannya dengan pekerjaan atau tadi beli kendaraan yang hanya untuk pakai kebutuhan keluarga, yaitu udah pasti utang konsumtif karena itu justru menimbulkan biaya baru gitu kan. Kemarin saya ada satu klien gitu kan. Jadi ternyata bermasalahnya justru pada saat dia mau ambil kendaraan. Jadi ada hidden cost yang muncul saat dia berani ambil cicilan. Dia pikir hanya fokus di cicilan dan aja. Tapi teman-teman ternyata pada saat seseorang ambil cicilan kendaraan gitu kan, eh, dia perlu siapin yang namanya biaya untuk servis, dia perlu siapin namanya biaya perpanjang STNK. Sampai dia pernah untuk perpanjang STNK, dia kaget tiba-tiba dia harus berhutang. Jadi hal-hal seperti itu tuh kadang-kadang kita nggak mikir panjang gitu kan. Nggak, nggak mau beli sesuatu kayaknya saya perlu mobil, perlu motor gitu kan. Nggak lihat lagi opsi yang lain yang lebih ekonomis, ambil kendaraan. Apalagi sekarang semuanya serba menarik ya, 0% bahkan ambil mobil. Waktu itu saya lihat di mana gitu, 0% bisa bawa pulang mobil. Wow gitu kan, sangat sangat mudah untuk diakses. Pertanyaannya, saat kita mengakses satu hutang, apakah kita sudah terliterasi dengan baik? Jadi PR kita sebenarnya adalah masyarakat kita tuh pinter banget, terliterasi banget tentang 8 pos tadi. Salah satunya adalah hutang. Sebelum mengakses, termasuk pos investasi, sehingga tidaklah masuk ke dalam satu pos yang dia pikir investasi, ternyata spekulasi gitu kan. Jadi dengan cerdasnya di 8 pos, tahu konsekuensi enak, konsekuensi enggak enaknya, kita berharap masyarakat kita lebih wise dalam mengambil keputusan. Bukan hanya dorongan emosi, bukan hanya dorongan kemauan yang sesaat gitu. Ya, hutang produktif itu adalah membantu menghasilkan uang. Hutang konsumtif justru untuk pamer gitu kan, ngidupin gaya hidup orang lain yang gak ada habisnya dan nilainya akan turun. Itu hutang konsumtif. Tapi hutang produktif itu beli sesuatu yang untuk justru nambah kita punya potensi income masuk. Dan biasanya nilainya akan naik. Oke? Nah ini dia bedanya sekarang sebenarnya kalau kita perhatikan ya, bukankah dengan kita semakin produktif gitu, kita kerja sudah sekian tahun, dan kita tahu juga di akhir nanti akan tiba waktunya secara fisik kita akan dipaksa untuk pensiun mungkin dan pensiun memang mayoritas masyarakat kita karena berada di level di karyawan ya pensiun itu pasti gitu kan. Bukankah sebaiknya kita membangun passive income, teman-teman? Jadi yang kita lihat adalah dengan kepastian seseorang pasti pensiun. Apakah nggak lebih enak kalau kita fokus membangun sebuah yang namanya passive income? Di mana kalau saya bayangkan ya passive income itu nggak kerja, lagi tidur pun uangnya masuk, uangnya berkembang gitu loh. Tapi kalau kita selalu fokusnya adalah ke hal-hal yang konsumtif, bahkan hutang pun hutang konsumtif, yang ada jadinya passive spending. Dalam arti nggak tidur pun, sorry, lagi tidur pun kita bayar bunga, teman-teman. Jadi ini hal yang kalau kita jelas bisa bicara sama diri kita mungkin, atau mungkin sama teman kita yang lagi mau ambil hutang, balik lagi, kamu sendiri tujuan akhirnya tuh pengen apa? Kalau memang pengen setiap langkah kamu itu menuju ke satu titik, yaitu membangun passive income, misalnya nanti pengen bangun bikin kos-kosan gitu kan atau pengen bikin sistem dalam bisnisnya gitu kan sehingga butuh invest gitu kan. Berarti kan kita harus cerdas juga ngelola uang yang saat ini menjadi modal usaha gitu kan. Karena saya berpikir setiap orang yang cerdas dalam mengelola pengeluaran pribadi, begitu dia masuk dunia usaha, dia juga akan cerdas mengelola mengelola keuangan bisnisnya gitu. Jadi teman-teman pertanyaannya sebenarnya tadi, pengen tidur uang tetap masuk atau pengen kalau kita lagi tidur kita masih tetap bayar bunga. Jadi ini menjadi PR
pertanyaan yang sangat penting. Karena kadang-kadang tadi kita harus lihat ujungnya. Konsekuensi dari apa yang kita lakukan ini kan akan tetap mengikuti gitu loh. Jadi ini adalah penjelasan sekilas tentang hutang produktif dan hutang konsumtif. Alasan orang berhutang. Kalau teman-teman mikirnya ada, teman-teman lihat di screen ada 5. Kepepet, kebutuhan, kesempatan, ingin terlihat keren, dan kebiasaan. Kalau saya perhatikan dari 5 ini, hanya nomor 3 yang akan mengarah ke hutang produktif. Yang lainnya sebenarnya kalau kita bicara kepepet, kemungkinan dia kepepet karena nggak punya dana darurat. Kemungkinan dia kepepet karena nggak punya asuransi. Kemungkinan dia kebutuhan karena dia tidak pernah siapin dana pendidikan anak sehingga anaknya sudah harus kuliah saat ini gitu kan. Nah, nomor 4 dan nomor 5 lebih parah lagi. Itu pasti gaya hidup ya, teman-teman. Jadi, ini adalah 5 alasan dan sangat disayangkan kita terbawa yang namanya mungkin nafsu hidup ya. Kalau kita lihat gaya hidup, ingin terlihat keren, yaitu kita sudah pasti sepakat ya, itu ya pasti nafsu lah, nafsu nafsu keuangan gitu. Nah, dan lebih parah lagi, kebanyakan kita menudingnya keluar. Maksudnya gimana? Kita melihat bahwa saya memang nggak cukup, income saya nggak cukup. Lebih parah lagi, bos kita tunjuk atasan saya kasih saya gaji kurang gitu. Ini yang membuat kita juga kadang-kadang dalam membawakan penyuluhan kepada perusahaan kita melihat kinerja karyawan otomatis itu akan berbeda saat dia melihat penghasilan yang diterima itu adalah sebagai bentuk rasa syukur, itu adalah yang dia bisa dapat eh, dan kapasitas diri yang dia punya sehingga memang saat ini saya dipercaya untuk menerima sekian juta per bulan gitu kan. Tapi PR-nya adalah apakah betul gaji saya kurang atau saya memang tidak mampu mencukupkan dari yang ada. Di webinar kita yang kemarin di tahun lalu dengan Scripture Union gitu kan, kita di situ bahas sebenarnya apa benar Tuhan akan membuat kita kekurangan atau Tuhan sedang melihat apakah kita mampu mengelola dan menjadi bendahara yang bertanggung jawab dari income yang kita terima saat ini. Karena kita percaya teman-teman, apapun keyakinan kita bahwa Tuhan pasti mencukupkan. Dan Tuhan akan menambahkan saat dia melihat memang kita sudah saatnya, wadahnya tuh sudah layak. Karena kadang-kadang kalau kita ditambahkan terus, tapi kita tidak cerdas dalam mengelola, itu dapat menjadi sesuatu hal yang mengerikan ke depannya. Contoh, kalau kita bicara peningkatan income gitu kan. Kadang-kadang yang meningkat itu adalah yang diisi bukan pos investasinya, bukan pos tabungannya, tapi ya selalu pos gaya hidup. Itu yang saya alami, teman-teman. Pada saat saya punya income sekian, saya cukup dengan kendaraan sekian. Saya cukup tinggal di sini gitu kan. Tapi pada saat income saya naik sehingga saya berani ambil cicilan sehingga sampai mencapai angka 67%, itu justru karena income saya meningkat terus, tapi saya tidak punya kecerdasan dalam mengelola pengeluaran. Jadi yang ada semakin berani dalam berhutang. Jadi ini yang terjadi juga teman-teman masyarakat kita terjebak dalam sindrom saldo kurang. Nah, kita masuk ke korban ini profil korban pinjaman online, pinjol gitu kan. Yang tadi saat kita menganaktirikan salah satu dari 8 pos, ada kemungkinan kita akan masuk justru yang mudah sekali terjebak dalam hutang. Apalagi kalau sudah kepepet gitu kan. Contoh, tidak punya dana darurat, tiba-tiba diberhentikan. Pandemi COVID-19 itu menjadi satu sejarah yang sangat jelas dan masih baru terjadi bagaimana banyak orang yang tidak punya tabungan darurat tiba-tiba harus kehilangan pekerjaan, pastinya sangat bingung dan stres. Itu jauh dari kata sejahtera yang tadi kita bicara di awal ya teman-teman, ketenangan pikiran. Karena begitu no income atau income-nya dipotong gitu kan, biaya hidup kan harus jalan terus. Apalagi yang mungkin masih punya anak, baby gitu kan, dengan semuanya dirumahkan, pengeluaran meningkat, yang tadinya butuh masker, tidak butuh masker jadi butuh masker. Jadi pada saat seseorang memiliki dana darurat, tiba-tiba terjadi suatu masalah dengan income-nya, setiap keluarga dapat hidup dengan tenang melalui tabungan dana darurat tersebut. Tapi jika tidak, yang paling gampang diakses adalah satu, setelah jual aset, yang kemungkinan asetnya akan diobral, dijual dengan sangat murah. Jika tidak ada aset, ya udah berhutang, gesek kartu kredit.
kartu kreditnya udah habis, ya berarti kan mulai cari yang paling gampang, pinjol gitu kan. Atau yang kedua, profilnya adalah sudah bermasalah tadi. Limit kredit cardnya sudah habis, minjem sama orang sudah nggak bisa tahu lagi mau minjem sama siapa gitu kan. Dan yang terakhir ini sebenarnya ya tadi mengelola keuangan atau nafsu hidupnya itu menjadikan dia tidak dapat mengontrol pengeluarannya. Jadi sebenarnya sih dasarnya di sini. Bagaimana kita mampu mengelola keuangan kita dulu, menahan nafsu gitu kan. Nah, ini adalah dari Mbak Olivia Firdaus. Bagaimana penyebab pengeluaran tidak terkendali tadi? Karena fenomena YOLO, ikutan, gitu kan, bulan, gaji, belanja sesuatu yang tidak dianggarkan, gitu kan. Atau mungkin godaannya banyak. Sekitar kita udah biasa tuh dengan menyicil, apa-apa mau nyicil gitu kan. Beda sama mungkin orang tua kita dulu ya teman-teman. Mau sesuatu ya udah berjuang, nabung gitu. Sampai semuanya dibelinya cash gitu kan. Atau tadi tidak biasa menunda, maunya cepet, apa-apa pengen sesuatu cepet gitu kan. Kebiasaan tidak tega, karena tidak punya juga pos sosial. Belanja online iseng, mumpung lagi ada promo gitu kan. Jadi belanja yang tidak direncanakan. Atau kebiasaan makan di luar. Sekarang dunia kuliner luar biasa ya teman-teman, tapi balik lagi, jangan-jangan yang nambah adalah berat badan kita gitu kan. Tapi investasi dana darurat ataupun pos yang lain terbengkalai atau dianaktirikan. Nah, ini dia, pinjol. Pinjol itu adalah bantuan finansial yang memang fintech ya gitu, yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan secara online gitu. Nah, ini gampang sekali. Kalau kita lihat ini ada satu cukup patut diapresiasi ya. Ini selebriti gitu kan, seorang bedu gitu kan. Dia mengaku pernah terjebak dengan pinjol. Ya, simpel dari dia. Kalau memang sudah ngutang, utang itu kan janji ya. Mau utang sama siapapun, jangankan utang uang. Kita utang bicara aja itu adalah sebuah janji yang perlu dilunasi. Ya, pada saat kita mengambil keputusan untuk berhutang, kita tahu bahwa sebenarnya kita terikat dengan sebuah janji gitu. Ya kalau hutang lunasin, kalau hutang ya kalau berjanji ya harus dipenuhin. Simpelnya gitu aja. Nah, ini beberapa beberapa alasan seseorang berhutang kebanyakan adalah di kebutuhan rumah tangga gitu. Teman-teman dapat lihat sendiri, ada juga gaya hidup, ada juga modal usaha, dan memang kalau modal usaha ini cukup apa ya teman-teman ya, agak riskan karena kita tahu hutang yang kita berani ajukan untuk modal usaha ya pasti diiringi dengan bunga gitu kan. Di lain sisi usaha juga nggak pasti gitu. Jadi sebenarnya itu kita perlu mengkalkulasi setiap langkah kita, apakah kita toleransi kita terhadap hutang yang kita ambil, kita semua perlu tahu sampai di mana sih batas keuangan kita bisa mentoleransi. Kalau usaha kan tahu sendiri ya teman-teman, 2-3 tahun pertama belum tentu untung. BEP aja masih udah bagus gitu kan. Jadi eh, yang ingin ditampilkan di sini adalah ternyata teman-teman kalau kita perhatikan yang sangat urgent sebenarnya berhutang itu untuk apa sih? Mungkin adalah untuk kesehatan ya, yang paling bawah gitu kan. Sesuatu mungkin asuransinya covernya nggak full atau tadi BPJS-nya nggak full gitu kan. Tapi kalau kita perhatikan yang lain harusnya nggak urgent ya. Jadi buat saya pribadi slide ini adalah kenapa ya kok kita kayaknya hutang itu jadi tumpuan hidup selama-lamanya gitu loh. Tumpuan hidup seseorang. Padahal kalau saya pribadi ya yang sudah berhasil keluar dari cicilan 67% itu sekarang kalau ini saya berhutang itu sesuatu yang saya anggap nggak perlu. Jadi mau apapun nambah ya sekarang saya bangun satu pos. Mau ini saya bangun satu pos termasuk sinking fund tadi. Saya sudah punya laptop, mungkin saya beli baru itu 2 tahun yang lalu. Dari situ saya belajar. Kalau saya memang suka laptop yang harganya mungkin sekitar 10 juta, diprediksi laptop umurnya mungkin 5 tahun gitu kan, berarti saya udah perlu bangun satu pos sinking fund. 5 tahun lagi laptop saya harus ganti gitu kan. Seperti itu kan sebenarnya kita bisa anggarkan. Jadi nggak harus semuanya dianggap tanpa diduga, tanpa diduga. Semuanya dapat diprediksi sebenarnya. Oke,
Nah, ini alasan orang memilih pinjol yang pasti mudah diakses, gitu kan? Cepat, nggak pakai macem-macem, cukup pegang handphone, KTP dan lain-lain gitu kan. Nah, ini bahayanya. Nah, yang kita nggak tahu adalah bunganya itu udah nggak masuk akal gitu loh. Bunganya itu loh teman-teman yang menggerus kita punya kekayaan, yang menggerus kemampuan uang kita untuk yang seharusnya berkembang di investasi gitu. Terus ada ketidaknyamanan, tingkat penagihannya agresif, kebocoran data pribadi, dan ketergantungan. Saking gampangnya gitu loh teman-teman. Jadi ini bahaya banget ya kalau saya lihat. Nggak ada satupun dari apa ya fitur pinjol itu yang membuat kita tuh bertumbuh. Kalau kita perhatikan, pinjol itu semuanya tuh membuat kita tuh instan. Dan maaf, saya sedikit kolot ya. Kalau untuk sesuatu instan tuh saya cukup agak malahan jaga jarak gitu. Kenapa? Saya pengen sesuatu yang prosesnya justru saya belajar apa dari sini. Dan memang kita perlu berdoa ya dalam setiap tindakan yang kita mau putuskan. Kita minta petunjuk apakah ini yang Tuhan mau kita kita putuskan dalam hidup kita, termasuk keuangan. Karena uang ini dapat jadi tuan atas diri kita, atau sebaliknya kita menjadi tuan atas uang kita. Oke, nah ini perbandingannya ini teman-teman yang saya sampaikan tadi luar biasa ya. Kalau kita perhatikan fintech online itu bunganya luar biasa, dahsyat itu dahsyat sadis kalau saya bilang. Jadi no way, jangan jangan kalau dapat hindarin aja, nggak perlu. Lebih enak lagi kalau kita pun mau berhutang, hutanglah dengan sesuatu yang kita sudah kalkulasikan, gitu kan, bunganya, resikonya dan lain-lain. Ini dia bunga pinjol maksimum itu 4% per hari, gitu kan. Jadi ini satu ulasan juga bahwa total pinjol itu sebenarnya adalah bunganya 100%. Termasuk bunga dan denda ini adalah aturan OJK. Jadi kalau ada pinjol, kalau bunganya di atas 100, berarti itu sudah nggak ngikutin aturan OJK gitu. Ini dia pinjol terbagi dua, teman-teman. Pinjaman online ilegal dan pinjaman online legal gitu. Jadi yang ilegal teman-teman hindari, sudah pasti enggak gitu kan. Kita akan bahas di belakang. Nah, ini dia. Nah, ini udah pasti ilegal. Teman-teman kalau perhatikan lucu sekali. Pinjamannya 19 juta, bunganya sih 2,9. Tapi korban pinjol ini harus membayar biaya layanan 16 juta. Nah, kayak beginian kalau dia tahu dari awal, dia sangat pelajarin sebelum mengambil keputusan, sebelum akses. Saya pikir korban pinjol ini nggak akan mau. Betul nggak teman-teman? Yang benar aja. Ini kan ini hampir sama gitu loh. Dalam arti udah nggak masuk akal gitu kan. Nah, yang cukup menjadi adalah ternyata yang akses dan menjadi korban pinjol ilegal itu kebanyakan guru. Di mana kita tahu profesi guru harusnya tingkat literasinya itu cukup tinggi dan kita harapkan itu memang paling tinggi. Kenapa? Guru adalah pengajar. Teman-teman, korban pinjol ilegal itu adalah 42%-nya guru. Berarti hmm, ini adalah ini adalah panggilan bagi kita semua bahwa kita perlu banyak menyuarakan, ayo sebelum kamu mengakses satu pos keuangan, belajar, cari tahu, mau invest ke dalam diri sendiri, termasuk tadi. Sekarang banyaknya dari YouTube, Efek juga banyak rekaman-rekaman YouTube, kita panggil banyak pembicara, termasuk member Efek sendiri mengadakan webinar. Sebenarnya tinggal pilihan sekarang, mau belajar nggak kayak dulu, harus datang bayar gitu. Sekarang semuanya tinggal diakses, hanya modal kuota internet aja gitu. Oke, nah ini dia alasannya masyarakat terjerat pinjol ilegal. Nomor satu, dua, tiga, empat, lima. Teman-teman perhatikan yang alasan mendesak justru sangat sedikit, walaupun sebenarnya alasan mendesak ini dapat diakomodir di dana darurat dan sinking fund. Tapi tadi, nomor satu yang paling menyedihkan adalah 1.433 orang terjerat pinjol karena untuk membayar hutang. Jadi ini untuk gali lubang, tutup lubang. Teman-teman, kalau kita perhatikan, ini dia salah satunya. Seorang guru honorer di Semarang terjerat pinjol dari 3,7 juta bengkak menjadi 206 juta. Ya. Jadi kalau per hari bunganya itu 55%, teman-teman. 55% ini mau cari uang kemana? Sehari loh gitu. Jadi
luar biasa. Kasihan sekali kalau seperti ini pasti kita sangat stres ya. Bahkan kemungkinan kita juga nggak perform di tempat kerja sehingga seharusnya kita meningkatkan kita bawaannya nggak bagus sehingga boro-boro bisa mikir dengan jernih gitu. Jadi udah pasti kita nggak mampu sejahtera dalam kondisi ini. Gitu. Nah, ini ciri-cirinya lebih detail lagi, pinjaman ilegal dan legal, gitu kan. Teman-teman dapat baca, yang pasti adalah kalau yang legal dia hanya akses kamera dan mikrofon dan location gitu kan. Tapi kalau yang ilegal dia bisa masuk sampai ke phone book ya semuanya. Yang sudah pasti kita perlu tanya, kita pelajarin punya izin resmi nggak? Kalau yang tidak diawasi OJK, tidak terdaftar ya sudah pasti ilegal. Simpelnya gitu aja. Oke. Nah, pertanyaannya gimana? Terlepas dari jeratan pinjol, kalau sudah sempat atau sedang terjerat dengan pinjol. Yang pasti kita mulai dengan menerima. Dan saat inilah kita mulai untuk memiliki satu tujuan keuangan. Nggak ada masalah ya teman-teman ya. Tujuan keuangan tuh nggak harus misalnya saya beli ini, beli itu, pengen ini. Salah satu tujuan yang saat ini memang kita butuhkan mungkin aja. Saya pengen mulai punya dana darurat. Saya pengen mulai lepas dari pinjol. Saya pengen lepas dari kebiasaan saya berhutang. Saya ingin punya kebiasaan kalau beli apa-apa itu nabung. Itu juga sah-sah aja. Jadi kita yang paling tahu. Jadi teman-teman kalau memang ada teman diskusi yang sudah sempat ada masalah keuangan, tapi teman-teman melihat dia kok sekarang kayaknya lebih tenang, lebih happy, hidupnya lebih sederhana, tapi kok kayaknya dia lebih santai gitu. Mungkin dia dapat menjadi teman diskusi. Tapi yang saya lihat setiap orang yang memang eh, dalam prosesnya itu mereka pasti menemukan satu tujuan keuangan yang mereka mau capai. Nah, yang pasti kita bersyukur ya teman-teman, hari ini kita masih ada, kita dapat punya kesempatan. Yes, saya mau berubah, saya mau memperbaiki diri saya, dan saya berdoa semoga Tuhan menguatkan saya untuk melalui proses ini. Susah ataupun gampang, Tuhan bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin ya teman-teman. Kita sama-sama setuju gitu kan. Tapi yang pasti kita harus sabar dalam menerima prosesnya, dalam menjalankan prosesnya. Gitu. Nah, kalau sudah kita terjerat dengan pinjol, maka tadi hindari mengambil pinjaman baru, teman-teman. Putuskan, saya tidak mau gali lubang, tutup lubang. Saatnya saya stop menggali. Saatnya saya stop menggali dan saya pikirkan caranya gimana menutup lubang dengan tidak membuat pinjaman baru, gitu kan. Caranya gimana? Dimulai tadi ya. Saya mengambil keputusan untuk stop menggali, stop mengambil pinjaman baru untuk tutup lubang, gitu kan. Yang kedua, lakukan rebudgeting, lakukan anggaran, mulai menganggar, tulis pengeluaran teman-teman 1 bulan. Teman-teman akan dapat lihat mana sih pengeluaran saya yang sebenarnya ini nggak perlu. Nah, kalau kita tidak pernah mencatat pengeluaran, teman-teman, kita tidak punya data. Jangan-jangan prosentase uang kita tiap bulan yang kita terima itu sebenarnya habis untuk gaya hidup. Nah, pada saat kita pengen lepas dari jeratan pinjol, yang perlu dilakukan adalah melihat ke dalam diri kita. Apa yang saya bisa lakukan? Bukan buru-buru keluar, mencari apa yang orang lain dapat lakukan buat saya. No. Karena semuanya harus dari diri kita. Kita bikin anggaran, mulai berhemat gitu kan dengan melihat apa sih pengeluaran-pengeluaran yang memang sangat menjadi basic need gitu kan. Contoh, kita tetap harus makan. Buah apel bisa diganti dengan buah pepaya. Buah apel bisa diganti dengan buah manggis yang lagi murah banget sekarang gitu kan. Apapun itu bisa disubstitusi sebenarnya. Tergantung kitanya bener-bener mau nggak semua ini tentang saya dulu, bukan tentang apa yang orang lain dapat lakukan buat saya. Enggak, tapi apa yang saya lakukan sendiri. Jadi kan maksudnya barulah cari dan sumber dana tambahan. Contohnya gimana? Jual barang-barang yang udah nggak kepake tapi masih punya nilai. Mau itu 50.000, 100.000, 1 juta, nggak apa-apa. Kita lepas gitu teman-teman. Yang saya lakukan waktu saya ingin lepas dari hutang, walaupun saya bukan hutang pinjol ya teman-teman, saya menurunkan gengsi saya. Dari mobil yang memang mobil kesukaan saya harus terima saya saat ini cukup dengan mobil yang ini. Yang mobil sebenarnya saya nggak suka, tapi nggak apa-apa, yang penting fungsinya.
Kadang-kadang yang paling susah itu adalah ego kita, teman-teman. Itu saya temukan dalam proses saya ngobrol ya dengan koresponden ataupun klien yang sedang dalam proses memperbaiki keuangannya. Sebenarnya yang paling susah itu adalah ego kita sendiri. Jadi teman-teman, berikutnya mungkin cari dana tambahan, terus kalau perlu cari teman ataupun bantuan profesional. Teman-teman, kami Efek bersedia untuk menjadi teman diskusi. Data-data teman-teman kita tidak akan explore, akan sangat aman gitu kan. Dan tidak dipungut tagihan gitu kan. Bagi teman-teman yang sudah dengan pinjol, silakan kontak kami di IG ataupun kontak saya ataupun lewat Pak Petra. Kita bisa diskusi, kalaupun memang mau juga kita bersedia ya. Kalau misalnya ada yang pengen spesifik bicara tentang kondisi dia, nggak ada masalah. Kita bisa bantu untuk sama-sama mencari sumber masalahnya dan gimana solusi yang saat ini kita mampu lakukan sama-sama, gitu kan. Terus kita mulai belajar juga, invest waktu kita untuk belajar tentang keuangan, manajemen hutang, gitu kan. Dan yang paling penting juga tadi, bagaimana kita tetap waras ya, tetap dalam arti kita nggak terjerat dengan emosi gitu kan, karena begitu kita sudah stres gitu kan, kita nggak mampu berpikir jernih, solusinya tuh nggak kelihatan. Yang ada ya udah hanya baper doang. Problemnya adalah baper itu nggak bikin solusi ada. Orang yang tidak baper lah yang sebenarnya sedang mengakses gimana caranya saya pikirin solusi. Tapi kalau udah mulai kena baper terus yang ada ya udah nggak bergerak hanya di jalan di tempat aja gitu loh teman-teman. Nah, ini alurnya menurut Mbak Olivia ya, salah satu co-founder Efek gitu kan. Secara sederhana, yang pasti kita datang dulu ke gedung OJK. Ini ada di lantai 2. Kita tanya, kita mau minta SLIK gitu kan. SLIK itu adalah satu eh, sistem layanan informasi keuangan. Di situ tertera kita punya daftar hutang gitu kan. Kalau kita punya hutang, kita cek apakah kita punya pinjaman itu udah dilaporin belum gitu kan. Pada saat sudah dilapor dalam bentuk slip tadi tertulis, ya sudah kita cek lagi sesuai nggak angkanya gitu. Tapi ternyata kalau tidak terlapor, ya kita balik minta mereka lapor dulu dong, baru nanti saya mau beresin saya punya pembayaran gitu kan. Nah, jadi intinya tidak melakukan pembayaran apapun jika ternyata di ditemukan bahwa ternyata kita tidak memiliki pelaporan, mereka belum melapor pinjaman kita dengan payment history yang kita pegang. Nah, ini pentingnya untuk kita rapi admin ya teman-teman. Kita sudah lakukan pembayaran. Kalau memang cocok, kita lunasin. Kalau kita memang nggak cocok angkanya, ternyata kita sudah lunasin, misalnya pinjaman kita 5 juta, tulisnya baru lunasin 1 juta. Nah, teman-teman stop, jangan melakukan pembayaran dulu gitu. Tapi minta mereka lapor sesuai yang saya sudah bayar. Jadi perlu sinkron antara catatan mereka. Nah, ada cocok, kita lakukan pelunasan dan yang paling pentingnya, kalau sudah lunas, minta surat pelunasan resmi. Jadi nggak berlaku ya yang cuman verbal, oh hutang Anda sudah lunas ya, oh tidak. Saya minta surat resmi bahwa hutang saya memang sudah lunas. Ini sangat penting ya teman-teman, karena bahkan belakangan ini untuk interview aja slip itu menjadi satu pegangan gitu. Apakah kita masih ada hutang, itu menjadi catatan penting. Belum lagi nanti kalau ke depannya kita pengen ambil kredit. Intinya adalah bagaimana kita ingin catatan kita bersih gitu. Jadi ini alurnya teman-teman, bagaimana kalau kita proses untuk datang dimulai dengan minta slik dan mencocokkan slik dengan kita punya payment history gitu. Nah, ini alurnya. Kalau catatan tidak cocok dengan slik, gitu kan, berarti minta dicocokkan dulu. Kita bicara, menurut saya seperti ini bukti saya sudah bayar gitu kan. Terus akan ada debt collector yang tidak datang lagi, tapi ada juga yang tetap minta bayar. Kalau ketemu debt collector yang tetap minta maksa bayar, walaupun data nggak sesuai, kita nggak bayar, teman-teman. Nggak apa-apa, minta lagi mereka untuk ini satu bergening power ya. Maksudnya posisi kita adalah, gue mau bayar, saya mau bayar, tapi tolong ini punya data nggak benar.
benerin dulu, habis itu baru saya bayar. Gitu. Nah, jadi kalau ternyata mereka tetap maksa, teman-teman bisa ajukan surat pernyataan ke OJK ini untuk ditembus ke APFI. APFI itu adalah Asosiasi Pengusaha Fintech Indonesia yang menyatakan bahwa eh, saya punya saya punya proses pembayaran ada problem dan minta untuk mereka bikin satu surat pernyataan. Oke, nah ini catatan penting untuk kita persiapkan ya teman-teman. Kita harus siap mental bahwa pada saat kita mulai berhutang pinjol dan kita tidak mampu bayar, kita akan diteror itu 30 hari pertama. Dan teror terberat itu adalah di 2 minggu pertama. Setelah ada pelunasan, balik lagi ke Slik untuk memastikan bahwa hutang kita lunas dan Slik akan diupdate setiap tanggal 11. Oh ya teman-teman, tadi surat pelunasan itu mungkin butuh waktu ya, nggak langsung. Mungkin butuh waktu 1 sampai 3 bulan. Saya kurang yakin, tapi katanya sih sampai 3 bulan untuk keluar surat pelunasan resmi gitu. Itu dapat kita follow up terus, kalau perlu seminggu sekali kita tanya. Itu kapan saya punya surat pelunasan keluar gitu. Ini dia. Kalau didatengin oleh debt collector perlu cek surat tugas, ID card, slip, dan payment history. Dan kalau sampai memang udah ketemu, rekam. Jadi itu menjadi pegangan kita ya teman-teman kalau ada tindak kekerasan. Kesimpulannya adalah pinjaman online itu masuk dalam pos hutang. Jadi teman-teman hati-hati. Jangan nambah terus ya. Kalau boleh 35% pos berhutang itu ya nggak usah dipakai juga nggak apa-apa. Lebih baik kita investasi atau nabung gitu kan. Terus rasio hutang kita harus sehat. Nah, supaya terhindar dari pinjol, atur keuangan, bangun dana darurat, teman-teman. Jadi tidak dalam kondisi terdesak, kita tiba-tiba harus berhutang, itu sangat nggak enak, gitu kan. Kalau sudah terlanjur terjerat pinjol, selesaikan segera dan putuskan untuk tidak lagi menggali lubang, gitu kan. eh Setiap dari kita mungkin punya pengalaman berbeda. Mungkin titik terendah saya itu biasa buat teman-teman, atau mungkin titik terendah teman-teman itu biasa buat saya. Tapi apapun itu, sebenarnya selalu ada harapan. Pada saat kita mau membuka diri, kita mau menerima kenyataan kita, dan bahkan bercerita. Jadi sesuatu itu menurut saya itu bukan sesuatu aib kok. Kita bercerita aja, minta bantuan gitu kan, tukar pikiran gitu kan. Karena itu yang saya lakukan teman-teman. Sampai akhirnya saya terbantu sekali dengan memahami simple. Yang saya tahu hanya satu. Buat saya pribadi yang works itu adalah merubah kebiasaan sisa menjadi sisih gitu kan. Pada saat itu saya tahu ini adalah hal yang saya belum lakukan. Jadi teman-teman dengan kita bertukar pikiran gitu kan, dengan kita membuka diri, bahkan kemungkinan ini adalah menjadi satu apa ya, satu satu hal yang membuat kita nanti akan bangkit lebih tinggi lagi gitu kan, karena kita belajar. Bukankah pengalaman itu adalah guru yang terbaik ya teman-teman? Nah, Lebih baik. saya sudah selesai. Itu dari saya, Pak Petra, teman-teman. Semoga saya nggak kecepatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Betty Deanira. Sangat menarik ya, rekan-rekan sahabat SU. Apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Betty Deanira ini, eh, ya isinya sangat baik. Memang kalau dibahas semua dari perspektif yang kemarin itu, eh, freedom, eh, kebebasan apa, kebebasan keuangan itu, bagaimana kita bisa sejahtera itu tadi sangat luas cakupannya, dan makanya kami pilih yang saat ini itu tentang hutang, karena siapa sih yang nggak pernah berhutang dan berhadapan dengan kondisi berhutang di dalam hidupnya gitu ya. Dan kalaupun kita Betul, Pak Petra. ya kalaupun kita saat ini sudah nggak berhutang atau bebas dari hutang, ya bersyukurlah dan bantulah orang lain yang belum terbebas dari hutang itu. Bagaimana kiat-kiatnya? Baik, Bapak Ibu, saat Ya, ini kita Pak akan Petra. ya, Hmm. ya Bu. Pak Petra, saya meminta waktu sedikit. Kebetulan ada teman kita, Ibu Victoria, sudah hadir.
Mungkin ada sedikit testimoni beliau yang dapat menguatkan ya, karena terus terang saya waktu cicilan itu bukan pinjol gitu, tapi Bu Victoria punya pengalaman membantu orang cukup banyak untuk tahu langsung gimana sih rasanya untuk proses keluar dari pinjol itu. Mungkin Bu Victoria dapat menguatkan kita. Boleh ya Pak Petra sebentar ya? Silakan, Ibu Victoria. Halo Boleh. Bu Vicky, Halo, halo ya. semuanya. Ya, terima kasih ya sudah hadir dan mungkin dapat berbagi, kasih semangat mungkin buat kita harapan apa yang Ibu lihat tadi ya, yang Ibu dapat cerita. Mungkin silakan Bu Vicky. Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya pada hari ini. Saya bisa share sedikit tentang pengalaman saya. Jadi saya waktu tahun awal-awal sih, awal-awal pinjol keluar. Jadi tahun 2018 ya kalau saya nggak salah. Waktu itu, dan kebetulan tadi seperti yang Bu Betty sudah berikan data, bahwa yang terbesar itu adalah guru ya. Dan saya ini profesinya memang pengajar. Saya itu profesinya guru. eh ya, dan waktu itu saya awal-awal hanya sebenarnya mencoba. Sebenarnya awalnya itu coba-coba. Oh, ada pinjol nih, ada pinjaman online. Seperti apa ya pinjaman online itu? Jadi sebenarnya rasa ingin tahu saja gitu. Kemudian waktu saya mencoba, ih gampang sekali gitu kan, hanya dengan eh, KTP gitu difoto, kemudian selfie, lalu selesai. Dan dalam waktu paling lama itu 1 jam, itu uang sudah berada di rekening kita. Dan saat itu ya siapa sih yang nggak seneng ya dapat uang. Lalu eh, tapi yang terjadi lama-kelamaan singkat cerita saya terjerat itu dengan jumlah pinjol yang cukup banyak. Sampai kalau saya nggak salah waktu itu di data ya sama Bu Betty juga waktu itu eh, sekitar lima puluh lima lima puluh puluh tiga ya satu Bu ya. lima puluh satu lima atau puluh lima satu puluh ya lima karena 2 dilunasi ya. Ya, 51 pinjol. Eh, dan saya kenapa bisa sampai segitu banyaknya dan uangnya nggak ada gitu. Bu Vicky, Ah, terus Pak Petra. kenapa? Nggak apa-apa. Pak, ada pertanyaan ya dari Bu Ayu ya Pak. Ya, betul, Bu. Apakah Bu Ayu ingin menanyakan langsung atau apa langsung ditanggapi karena ini eh, apa namanya saatnya sesi tanya jawab ya. Mungkin bisa Boleh. di saya bacakan terlebih dahulu ya yang dari itu Bayu. Pertanyaan pertama itu ada dua pertanyaan sih Bu dari Bayu. Saya ngutang di satu pinjol udah 5 bulan gak bayar. Total tagihan sekitar 18 juta tagihannya per bulan. Kalau udah bayar ada centang di bulan yang tagihannya saya bayar. Kayak gitu bisa nego enggak supaya saya bisa dapat diskon pelunasan. Kalau bisa caranya gimana? Makasih. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, Oke, kalau ini, oke, ya Pak. Ada dua ya Pak. ya satu dulu aja, Bu. Oke, saya jawab satu-satu ya Pak ya. Ya. Saya lagi baca, ini nggak ada tulisan ilegal ya. Kayaknya Bu Ayu legal nih harusnya. Semoga legal. Karena kalau legal, yang pasti Bu, eh, kalau kita punya pengeluaran dan pemasukan, sorry, pemasukan dan pengeluaran memang sudah tidak mampu, kita punya datanya, kita bisa nego Bu. Jadi minta diskon atau dicicil. Tapi kalau kita sudah diskon itu harus bayar langsung setahu saya. Nanti mungkin Bu Vicky dapat tambahin atau Bu Olivia Firdaus nanti akan tambahkan. Tapi kalau misalnya ilegal Bu,
yang itu nggak bisa diapa-apain kayaknya, berat gitu kan. Nanti Bu Vicky dapat bantu kalau ternyata ini ilegal. Bu Ayu boleh tolong ketik ini ilegal atau legal gitu. Mungkin itu dari saya ya. Ya. Mbak Olivia mau nambahin mungkin bisa open mic. Ya, Mbak Olive juga cukup perdalam pinjol soalnya Pak Petra. Ya, silakan, tidak apa-apa. Salah satu co-founder event juga. ya, Selamat datang Mbak selamat Olive. malam. Selamat malam semua. Tadi berhubung dengan pertanyaan tadi, kalau misalnya legal, memang seperti Bu Betty bilang itu dapat didiskusikan. Nanti kalau didiskusikan itu biasanya ada dua pilihan, pilihan diskon atau kalau diskon tuh harus lunas saat itu gitu ya. Misalnya punyanya 10 juta, diskon misalnya 50% dia 5 juta, tapi 5 juta harus lunas secepatnya. Atau minta cicilan. Ini juga saya dapatnya dari Bu Vicky ya. Waktu itu saya pernah nanya. Jadi kalau cicilan itu nggak diskon, cuma kita cicil. Misalnya kita bisa cicil 500.000 per bulan, tapi komitmen 500.000 per bulan pasti kita bayar tiap bulan gitu. Mungkin mau ditambahin Mbak Vicky? Iya, kalau Bu Vicky baru masuk, Bu Vicky kalau ternyata pengen nego, kan kalau sama ilegal bisa. Nah, kalau ilegal itu gimana tuh? Nah, kalau Jadi ilegal sebenarnya enggak ya, nggak pakai Gimana tuh Bu nego Vicky? kita ya. Kalau ilegal gimana caranya minta keringanan? Bisa nggak? oke. eh Oke, gini. Sebenarnya pinjol itu yang jadi mereka itu semua sebenarnya hanya terdaftar di OJK. Jadi yang berizinkan di OJK yang mempunyai izin itu sebenarnya nggak banyak. Dan bagaimana kita bisa memilah antara pinjol ini legal atau pinjol pinjol ini ilegal, kita bisa sebenarnya search di Google tentang daftar pinjaman online yang resmi gitu, istilahnya legal di tahun itu. Karena setahu saya waktu itu yang benar-benar mempunyai izin itu hanya ada 10, sekitar 10. Lalu semakin menjamur, tetapi mereka semua hanya terdaftar saja. Jadi mereka tuh diawasi gitu istilahnya, tapi sebenarnya tidak berizin. Nah, lalu yang mau saya tambahkan sedikit di sini, untuk ilegal, ini saya agak sedikit mengajarkan em, tidak baik sih sebenarnya. Memang kalau seperti tadi Bu Betty bilang, kalau punya hutang harusnya diselesaikan gitu ya. Tetapi kalau kita bicara tentang ilegal di sini, kalau kita mau menyelesaikan juga sebenarnya kitanya juga sudah berada pada tahap yang sudah dasar banget karena hutangnya itu sudah luar biasa gitu, kayak angkanya tuh kayak Bunganya sudah ya. tidak masuk akal gitu kan, not make any sense anymore gitu. Jadi kayaknya kalau pengalaman saya adalah yang ilegal itu saya tidak bayar. Saya tidak melunasi itu sama sekali yang ilegal. Tetapi apa yang saya lakukan, walau kan kita punya hutang kita harus bayar gitu ya. Jadi saya tidak membayarkan kepada si ilegal ini. Yang saya lakukan adalah ketika saya sudah mendapatkan sejumlah uang yang saya pinjam gitu, itu saya masukkan ke dalam amplop lalu saya sumbangkan itu ke panti asuhan atau ke panti jompo, dan dituliskan namanya itu adalah nama si perusahaan pinjol yang kita pinjam. Itu yang saya lakukan. Jadi karena gini, kalau kita hitung-hitung ya, eh, secara saya pernah tergabung di dalam satu komunitas yang memang membahas tentang pinjol. Jadi sebenarnya kalau yang ilegal, kita itu harus menghitung sudah berapa banyak bunga yang kita bayar, dan itu tuh sebenarnya sudah menutupi jumlah hutang kita sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya kita sudah bayar gitu loh. Kan karena komunitas yang saya join itu adalah komunitas Muslim, banyak kan Muslim, dan mereka menggunakan bahwa riba itu dosa yang besar. Jadi sehingga mereka mereka mengajarkan bagaimana caranya kalau kita tuh terjerat di yang ilegal. Ya, caranya seperti itu. Yaitu kita lihat dulu
sudah berapa banyak sih kita membayar? Misalnya kita sudah berhutang berkali-kali nih gitu. Dan secara berkali-kali itu pula kita bisa bayar, lalu pada satu kesempatan kita stuck, kita nggak bisa bayar lagi. Kita gali lubang, biasanya gitu kan, saya seperti itu. Gali lubang, bayar lagi. Tutup lagi, gali lagi, gali lagi. Nah, akhirnya diajarkan kita hitung, kalau yang ilegal, kita hitung, kita sudah bayar berapa sih gitu. Misalnya hutang kita sebenarnya cuma 1 juta. Tapi kita itu sudah membayarnya misalnya 1,6. Berarti kita sudah ada 600.000 itu kan sebenarnya yang sudah kita bayar. Jadi sebenarnya hutang kita cuma tinggal 400.000. Tapi kalau misalnya kita melakukan lagi pinjaman, kita sudah bayar lagi nih gitu. Nah, itu seperti itu cara hitungnya. Tapi kalau nggak mau menghitung yang rumit-rumit seperti itu, jadi ya udah pinjaman kita itu berapa, kita mau melunasi. Tetapi kalau ilegal, saya sendiri pribadi tidak menyarankan untuk melunasi di perusahaan ilegal tersebut. Karena satu, kita datanya sudah disebar. Dua, kita itu sudah mengalami mental, secara mental kita tuh sudah down. Kita sudah dirusak. Kita sudah mendapatkan istilahnya hukuman secara sosial ya, kalau kalau untuk yang ilegal. Lalu ilegal itu dia hanya bertahan 2 minggu. Biasanya hanya bertahan 2 minggu untuk debt collectornya. Setelah itu akan hilang, benar-benar hilang. Dia tidak akan ada lagi. Lalu tidak akan ada juga DC-DC yang nyari kita ke rumah. Itu nggak akan, karena dia ilegal. Jadi pastinya kita bisa melaporkan itu. Nah, untuk yang legal, legal pun sebenarnya terbagi dua. Legal juga bisa jadi ilegal gitu. Karena apa? Karena banyak sekali mereka itu yang mengatasnamakan berizinkan OJK, tapi sebenarnya tidak. Sehingga utang-utang kita ini tidak dilaporkan ke BI, tidak dilaporkan. Jadi sehingga di Slik, ketika kita ngecek Slik kita, itu nggak ada utangnya. Gitu. Makanya waktu itu saya menyelesaikannya ya dengan cara seperti waktu itu saya ingat banget Ibu Betty bilang, Ibu Betty ngomong sama saya, dia bilang gini, sekarang itu adalah waktunya kita, Bu. Kita yang mengatur bagaimana kita membayar. Bukan lagi kita yang diatur sama mereka untuk membayar mengikuti mereka. Jadi mereka yang harus ikut kita. Itu Ibu Betty pernah ngomong seperti itu. Dan ya saya mengikuti itu, jadi saya cek Slik, kemudian saya lihat, oh ternyata tidak ada hutang. Di negara itu tidak tercatat hutangnya. Jadi eh, ada beberapa online yang legal itu masih menelpon, kemudian ya saya tanggapi, saya bilang, mohon maaf, saya minta ininya saya, payment history saya bilang. Lalu saya bilang saya akan mencocokkan dengan Slik. Apakah Anda sudah mendaftarkan hutang saya di Slik tersebut di BI? Saya bilang. Kalau memang Anda belum mendaftarkan, berarti saya tidak punya hutang. Secara negara saya tidak berhutang, gitu. Dan saya bilang saya akan bayar. Saya akan bayar. Tapi saya minta Anda laporkan dulu hutang saya ke BI. Itu yang saya lakukan. Dan akhirnya memang yang online-online legal pun berguguran. Karena mereka juga sebenarnya yang tadi saya bilang, sebenarnya mereka belum punya izin juga gitu di OJK. Dan OJK melihat, saya mendengar sendiri ini narasumber langsung dari OJK-nya, orang OJK-nya itu mengatakan bahwa sebenarnya pinjaman online sendiri itu belum ada landasan hukum yang jelas. Itu satu. Kemudian kedua, kenapa pemerintah tetap eh, memberikan izin untuk si para pinjaman online legal ini tetap beroperasi? Karena memang pemerintah itu mendapatkan istilahnya devisa lah ya gitu untuk negara. Jadi kayak modal untuk negara yang cukup besar. Sama seperti halnya rokok ya. Rokok juga kan kita nggak, pemerintah nggak bisa tutup rokok. Karena apa? Dia mendapatkan pajak yang cukup tinggi dari rokok. Jadi seperti itu. Ya intinya kalau memang sudah terlanjur terlibat jangan takut. Hadapi aja itu DC-DC itu dihadapi gitu. Karena mereka juga sebenarnya takut kalau mereka berbuat kasar sama kita, kita punya rekaman. Jangan lupa kita harus selalu rekam. Kalau memang DC-nya itu datang ke rumah. Karena banyak sekali pinjaman online legal yang tidak ada DC ke rumah. Tidak ada DC lapangan. Jadi
hanya beberapa yang ada DC lapangannya. Ketika itu terjadi didatangi, ya udah baik-baik aja tapi minta direkam. Kalau mereka berulah, kita bisa melaporkan mereka dan kita malah bisa dapat ganti rugi dari perusahaan mereka. Itu 750 juta kalau saya nggak salah. Seperti itu. Cuma alangkah baiknya supaya hati tenang, pikiran tenang, janganlah ya terlibat sama pinjol. Itu pengalaman saya. Saya sekarang juga sudah ngeri kalau ngelihat pinjol karena pinjol ini sekarang sudah berubah, sudah banyak sekali mereka tuh melakukan perubahan. Yang terbaru itu sudah dibuat seperti modelnya kayak pay later itu sebenarnya juga bentuk dari pinjol. Begitu ya. Kira-kira kurang lebih seperti itu sharingnya. Terima kasih. Oke, makasih Bu Vicky, Mbak Olive. Baik, Ya, silakan terima Pak kasih Petra. untuk sharingnya ya, Bapak Ibu sahabat SU. Eh, Memang susah ya untuk ketika kita sudah terlibat atau terjerat ini ya istilahnya. Tapi kembali lagi itu semua tadinya itu kan kita yang mengambil keputusan. Alangkah baiknya ketika mengambil keputusan itu kita mempertimbangkan banyak hal gitu ya. Jadi enggak apa namanya kita melakukan suatu hal yang bukan atas paksaan orang lain seperti tadi dikejar-kejar itu tadi ya. Itu sehingga itu ya. Kalau tadi Ibu Victoria berpendapat yang ilegal itu tidak perlu dibayar, pasti ada pertimbangan etisnya. Tetapi awalnya itu kan juga uangnya sudah dipakai gitu kan ya. Dan mungkin bisa dihitung pokoknya seberapa kayak gitu juga kan. Jadi janganlah itu kalau dari saya pribadi, janganlah apa namanya itu nggak dibayar juga kan itu ujung-ujungnya juga sudah dipakai juga duitnya. Itu kalau dari sisi hati nurani saya juga eh, apa namanya kan banyak nih kayak gini kan kayak kita utang sama temen gitu ya. Itu nggak tercatat di OJK juga, tapi kan ini dari hati nurani kita nggak bisa ngomong temen ke temen kita itu ya kamu laporin utangku dong ke OJK kan kayak gitu juga nggak bisa. Tapi ya ini salah satu perspektif aja jangan diambil hati gitu ya. Dan tadi masih ada pertanyaan berlanjut dari Ibu Ayu gitu ya. Sebelum kita ke pertanyaan Pak Pinto tadi yang sudah ada di chat, saya penerjemah freelance, penghasilan lumayan gitu ya. Ingin ambil kursus untuk jadi penerjemah tersumpah. Ini jangka panjang akan balik modal. Belum tahu eh, gimana skemanya untuk balik modalnya, tetapi pertanyaannya seperti ini konsumtif atau produktif? Mungkin ini perlu apa enggak gitu ya. Balik Hmm, modalnya agak lama sih, tapi ya akan balik modal. Terima kasih gitu. ya, kalau bicara konsumtif produktif saat dia belum menghasilkan ya pasti konsumtif ya Pak. Cuman kalau Ibu Ayu bertanya apakah saya ambil hutang untuk ini, menurut saya jawabannya tidak sesimpel itu. Karena kita perlu lihat nih kondisi kita seperti apa. Saya tuh udah ada dana darurat belum? Pos hutang saya berapa persen? Kalau memang sesuatu yang tidak sangat mendesak dan mengganggu kehidupan, saya sebenarnya prinsipnya adalah hindari berhutang, Pak. Bu Ayu gitu kan. Karena satu, kalau memang kita dapat mengelola, mengatur uang kita sehingga kita mampu bangun satu pos untuk ngambil sertifikasi tadi, apakah itu lebih membuat kita tenang pikiran daripada kita berhutang, kita kena bunga untuk sesuatu yang potensi income masuknya belum jelas. Jadi buat saya itu sih Pak Petra mungkin. Iya, berarti ini soal upgrade ya untuk arahnya ketika penerjemah freelance itu upgrade diri ada tambahan income gitu ya Bu. Dan tambahan Ya, income itu bisa dipakai untuk apa nutup utang pinjolnya itu gitu ya. Mungkin seperti itu. iya, cuman eh, di sini potensi income yang akan masuk dari rencana minjam tadi kan juga masih saya dapat bilang belum dapat dalam jangka pendek kan. Tapi yang sudah pasti kan kita kena bunga Pak Petra.
Nah, yang disayangkan adalah uang kita tuh terbiasa untuk bayar bunga, bikin kaya orang lain gitu loh, Pak. Dalam tanda kutip ya. Jadi kalau bisa, kenapa sih saya nggak nahan dulu? Saya nabung untuk yang saya mau tadi untuk pembayaran biaya-biaya tadi, ya saya nabung aja gitu daripada saya harus uang saya itu kepotong terus nilainya karena bayar bunga gitu loh Pak Petra. Prinsipnya sih di situ. Tidak tidak semerta-merta gampang semua ngambil utang gitu loh Pak. Ya, oke. Dari Bu Ayu mungkin ada yang perlu ditanyakan lebih jauh. Ya silakan ya. Nanti mungkin kalau kurang puas, Mbak Olivia dapat tambahin Pak Petra. Tapi kalau dari saya jawabannya itu sih Pak. Hindari berhutang, hindari kebiasaan berhutang. Iya. Mm-mm. Ah, kemudian dari Ibu Ayu lagi yang cara keluar itu tadi, tadi kan Ibu Betis Oh, R itu yang oke. 67%. Cara Oh iya keluar Pak, gimana? cara keluar dari 67% saya waktu itu saya jual kendaraan saya yang menurut saya memang itu kendaraan kesukaan favorit saya Bu Ayu. Saya turunkan gengsi saya. Jadi saya ada dua cicilan, satu properti, satunya kendaraan. Nah, saya tetap punya mobil gitu kan, tapi dengan tidak ada cicilan mobil. Jadi kalau saya naik mobil yang cukup mewah tadi harus nyicil, saya ganti dengan mobil yang jauh sederhana, tapi saya tidak ada cicilan, Pak. Nah, cuman cicilan bulanan saya, Bu Ayu, yang tadinya buat bayar mobil, waktu itu kalau nggak salah sekitar 8 juta satu bulan untuk bayar mobil di luar KPR rumah gitu kan. 8 juta itu saya simpen, saya ganti cicilannya ke tabungan. Jadi saya buka satu rekening, saya paksa diri saya seperti kayak masih nyicil mobil, saya bangun dana darurat dari situ, Bu Ayu. Jadi yang saya korbankan adalah gengsi saya, Bu. Dari mobil yang cukup mewah ke mobil biasa. Itu yang saya lakukan. Itu sih, Pak Petra, testimoni saya sih. Oke. eh, Mm-mm. eh, intinya ada yang dipakai untuk melunasi hutang itu ya, gitu. Betul, Pak. Dan itu Betul, Pak. kebetulan adalah aset pribadi, Bu ya. Betul. Kalau kasus saya, iya, Pak. Yang saya korbankan di sini adalah gengsi saya, Pak. Oke. Pasti ada yang dikorbankan kok, Pak Petra. Kalau kita nggak korbankan uang kita, kita korbankan apalah, kita nggak tahu. Dalam hidup ini semuanya transaksi kan, Pak. Pasti ada yang ditransaksikan. Oke. Oke. Ada dari Pak Sektiono Pinto, Bu Betty. Ya, ada dua pertanyaan. Yang pertama, Hmm. berdasarkan data, pinjol paling tinggi untuk kebutuhan rumah tangga. Tadi ya, yang itu tadi, data tadi. Itu artinya banyak juga yang terjerat pinjol karena memang penghasilannya sangat minim dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Istilah beliau ini prasejahtera. Apa kira-kira opsi lain yang lebih aman dan direkomendasikan untuk kelompok masyarakat ini? Beliau memberi contoh koperasi kah, kredit union kah, bank atau yang lain gitu. Modus Panggil efek untuk Pak Sektiono ya. ya, Panggil efek, Pak. Panggil efek untuk melakukan penyuluhan. Kita punya solusi, Pak. Beberapa opsi untuk nambah pemasukan, nambah income. Tapi kadang-kadang bukan itu jawabannya. Yang kita perlukan adalah bagaimana kita mampu mencukupkan dari yang ada. Itu adalah satu proses yang sangat bernilai. Sehingga pada saat income kita naik, kita sudah punya kebiasaan yang baik dalam mengelola pengeluaran. Jadi mungkin jawabannya untuk nomor satu ini adalah panggil Bu Olivia Firdaus untuk edukasi, panggil kami. Karena kita percaya setiap manusia memiliki sumber daya yang luar biasa yang sudah Tuhan karuniakan. Itu bagaimana dengan satu pemahaman, satu kecerdasan tentang pengelola pengeluaran itu menjadi satu poin yang sangat penting. Bahkan menurut saya lebih penting daripada mencari income tambahan itu sendiri. Karena banyak orang saat punya masalah keuangan, sebenarnya yang lagi bermasalah personal value-nya. Pada saat personal value-nya bermasalah, dia justru kesulitan nambah rezeki, Pak Petra, Pak Sektiono. Jadi mungkin kalau buat saya jawabannya adalah panggil efek. Nanti boleh mau tambahin?
Ya, ya kita memang diajarkan untuk itu ya. Jadi ada 4 aturan dari dokter Steph, coach kita, bahwa semua manusia itu eh, pasti cukup gitu. Cuma dia tidak mau berusaha untuk mencukupkan atau dia nggak sabar gitu. Nah, yang biasa kita dapati itu memang rata-rata masalahnya di cash flow aja sih. Jadi kalau udah ketemu efek, udah kita kasih PR tuh biasanya ketahuan tuh masalahnya. Oh, ternyata dia borosnya di makanan gitu. Atau oh dia borosnya di jajan anak gitu ya. Toh kalau misalnya akhirnya nggak cukup, bener-bener udah mepet semua, semua tuh udah bukan pakai keinginan tapi udah kebutuhan semua gitu, kita akan sarankan untuk cari apa penghasilan tambahan gitu ya. Nah, penghasilan tambahan itu di zaman sekarang itu sangat banyak jenisnya. Mulai dari berkebun di taman sendiri gitu ya, sampai terima dropship gitu ya, atau semua dijalankan dengan online. Nyambung dengan yang tadi apa? Kalau nggak salah saya sempat dengar Bu Ayu ya, dia mau mau kursus sesuatu supaya dia dapat uang lebih. Nah, itu seperti Bu Betty bilang, baiknya ditabung aja dulu gitu. Jadi kita kalau kita pengusaha yang kecil-kecil ini, yang mulainya baru-baru ini, pakai modal yang ada dulu deh, nggak usah pakai utang gitu kalau bisa. Bukan kalau bisa, harusnya gitu ya. Saya pernah baca di situ di apa financial planner lain bilangnya gitu. Kalau emang belum punya modal ya pakai modal yang ada. Misalnya cuma bisa dagang di depan rumah, ya udah itu yang dilakukan gitu loh. Cuma bisa dagangnya gula cuma 10 10 kantong, ya sudah itu gitu. Jangan, apalagi pengusaha kecil, jangan mulai dengan hutang gitu. Itu aja sih tambahan dari saya. Thank you, Mbak Olive. Jadi itu ya, dan kalau bicara kebutuhan rumah tangga, bendahara yang paling penting itu memang adalah pasangan kita ya, istri ya. Dan jangan main-main juga dengan kehebatan seorang ibu rumah tangga loh. Dari kuali, wajan gitu kan, bisa menghasilkan uang luar biasa. Yang penting pikirannya terang, Pak. Kadang-kadang kalau kita sudah lihat ujungnya, saya sudah lihat ujungnya saya mau kemana, uang saya, uang suami, uang keluarga mau kemana, kita jadi semangat sendiri. Dan ide itu muncul. Yang bahaya itu adalah kalau kita suntuk. Yang tadi Bu Victoria bilang ya, kita stres gitu kan, aduh kita nggak ngelihat way out gitu. Itu yang sangat dikasihani gitu kan, kita harus bantu. Itu sih mungkin Pak Petra. Ya, baik. Bu Olivia kalau dipanggil, maksudnya ada gereja membutuhkan gitu, nggak apa-apa Bu ya? Nggak Jemaat. apa-apa, Oke. dengan Ya, senang hati. ya. Dengan saya sudah tanya kok Pak Petra, ini komunitas, oh nggak apa-apa, Pak Petra nggak apa-apa, Bu Olive nggak apa-apa. Oke. Ya, terima kasih Bu, sudah apa ya, mau berbagi dengan kami gitu. Kami merasa itu ya diberkati dengan kehadiran Bu Olivia. Masih ada pertanyaan dari Pak Pinto yang kedua ini. Ya, Kondisi, saya sudah baca. ya, Kalau saya pribadi melihatnya OJK terus memperbaiki ya Pak ya. Semua sektor keuangan, bukan hanya pinjol, OJK itu punya peran. Walaupun ya kita nggak bisa melihat semuanya sempurna ya, karena banyak pihak yang memang perlu menjadi bahan pertimbangan. Tapi kalau kita lihat kembali lagi Pak, kita mau, saya pribadi dan Mbak Olive dan mungkin juga Bu Vicky itu kita pengen ajak setiap dari kita tuh cerdas dulu Pak. Jadi kita nggak gampang dikerjain orang gitu loh. Nggak gampang dibohongin, nggak gampang hanya dikasih yang manis-manis aja, investasi bodong, berhutang yang bunganya bleeding banget gitu kan. Atau yang mungkin asuransi salah beli kayak gitu-gitu kan sebenarnya kalau kita tarik lagi benang merahnya, karena kan saya nggak paham saat beli gitu. Jadi OJK memperbaiki, yes, tapi kita lebih kepengen setiap orang itu cerdas, Pak. Itu aja sih, Pak Petra. ya. Oke, Hmm. terima kasih untuk revisinya dari Ibu Victoria tadi. Betul apa yang disampaikan dan dikuatkan juga oleh Pak Michael ya, itu adalah termasuk menabur kebaikan. Dan dari Pak Pinto tadi sudah dijawab oleh Bu Betty. Apakah mau menanyakan secara langsung atau menggali lebih dalam soal ini?
Apa? Bapak tadi ada satu pertanyaan, saya lihat belum terjawab. Oh, Eh, Mana ya tadi? Hmm, Nanti saya cari, Pak. Iya, Pak, lanjut aja, Pak. Tadi ada satu deh. Oh, nama saya dipakai, identitas saya dipakai sebagai jaminan. Tadi ada, saya lagi cari namanya, maaf. Jadi gini, Pak, kalau kita punya identitas memang dipakai iya. sebagai jaminan, itu kita sulit, Pak, karena kontrolnya di mereka. Tapi kalau memang sudah sangat mengganggu, Bapak dapat lapor. Bahwa ini kan berarti kan pencemaran nama baik ya. Bapak bisa laporin nama perusahaannya kalau memang sampai Bapak mau spend waktu ke sana. Tapi kalau memang tidak terlalu mengganggu ya memang itu resiko Pak, kontak number teman kita dihack gitu kan, dipakai. Dan pasti itu ilegal. Itu dari saya sih Pak Petra. Oke, ya, ya itu ya. Data pribadi itu memang sensitif. Apa cara menjaganya ya kita perlu hati-hati. Makanya untuk pinjol ini meskipun banyak kemudahan, tetapi itu tadi sudah disebutkan Bu Betty, data pribadi kita mudah bocor, gitu ya. Jadi resikonya ada kalau kita mau pinjol, maka berhati-hatilah ya, Bapak Ibu. Baik, apakah masih ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Cara cek slik udah tahu ya, bisa datang secara langsung atau online itu ya. Terima kasih Pak Krisa sudah berbagi untuk linknya bagaimana kita cek slik gitu. Baik, apabila sudah tidak ada pertanyaan, saya akan berbagi beberapa info Bapak Ibu sebelum Bu Betty nanti menutup dengan konklusi dan doa penutup. Yang pertama adalah kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Betty Deanira, Registered Financial Planner, Co-founder Effect dan praktisi edukasi keuangan sebagai narasumber di acara Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia dengan judul Lepas dari Jerat Pinjol. Terima kasih untuk Ibu Betty dan tim yang sudah berkenan hadir di Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia. Dan selanjutnya, Bapak Ibu, kami punya info untuk anak-anak anak-anak yang berusia 14 sampai 18 tahun. Kita mengadakan acara internasional dan kebetulan diadakan di Bogor. Ada 21 negara East West ASEAN, ada Jepang, Korea, Singapura, Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Thailand, Taiwan, Filipina, Timor Leste, Vietnam, Laos, Kamboja, dan banyak lagi. Untuk periode Maret ini, Bapak Ibu, ini sudah mendekati akhir Maret, itu diskonnya lumayan 3.750.000 untuk ada apa lebih murah ya. Jadi nanti untuk yang Maret ini 3.750, April sampai Juni harganya 3.875 untuk campnya dan Juli Agustus 4 juta. Camp ini kuotanya ada 50 dan sekarang masih sisa sekitar 20-an gitu ya, untuk camper Indonesia. Dan info selanjutnya, kami juga baru saja menerbitkan buku dengan judul Mengelola Konflik Memulihkan Relasi dan pemesanannya dengan cara POD. Ini juga apa namanya menjadi berkat bagi kami semua karena dapat menerbitkan buku ini karena tidak banyak buku yang berbicara soal ini, soal bagaimana kita menyelesaikan konflik atau memulihkan relasi kita dengan sesama kita. Jadi jika tertarik, silakan jadilah bagian dari pemulih ketimbang dari orang yang berkonflik gitu ya. Untuk tanggal 12 April 2024, kita ketemu lagi dengan Pak Ihan Martoyo dengan
topik pemanfaatan AI untuk pelayan gereja. Jadi AI ini bisa dimanfaatkan untuk pelayanan di gereja. Apa saja sih yang bisa dimanfaatkan dan bagaimana cara kita mengelolanya itu akan dibahas eh, di dalam pertemuan mendatang di SBS UI tanggal 12 April 2024. Jadi sekian info dari kami. Silakan Ibu Betty untuk memberikan konklusi atau poin-poin yang penting di sore hari ini. Ya, mungkin konklusi dari saya tidak terkait pinjol lagi, Pak Petra, karena pinjol atau berhutang yang tidak sehat itu hanya satu dari sekian pos yang sebenarnya perlu kita juga aware gitu kan. Jadi buat teman-teman, kerinduan kami adalah setiap dari kita memahami bagaimana caranya untuk sejahtera. Dimulai dengan kita membuat keputusan. Saya membuat keputusan bahwa saya ingin sejahtera, saya ingin hidup seperti apa. Dan kita ingin, makanya terima kasih sekali untuk Pak Petra, untuk Bu Vika gitu kan yang sudah percaya untuk sering ada acara seperti ini karena kita menggaungkan satu hal yang bersama-sama itu akan pasti lebih dahsyat ya impactnya ya daripada kita sendirian. Jadi pengennya dimulai dari kita memiliki satu tujuan yang jelas dalam hidup kita yang singkat ini, ingin bermakna bagi sesama dan berdampak jelas, nyata gitu kan. Uh, Memang uang bukan segala-galanya, keuangan bukan segala-galanya, tapi kita melihat bahwa ternyata kalau kita tidak menjadi tuan atas uang, kita melihat banyak masalah. Jadi teman-teman, mari bersama-sama IFEK, bersama-sama Scripture Union, bersama-sama Pak Petra, Bu Vika, Mbak Olive, dan Bu Vicky, kita sama-sama memajukan dan mensukseskan ledakan demografi kita menjadi bonus demografi dan sama-sama kita mengambil peran untuk menjadikan Indonesia menjadi generasi emas di bonus demografi nanti. Itu saja dari saya mungkin Pak Petra, terima kasih. Boleh doa penutup Ibu Betty? Oh, saya doa penutup ya. Baiklah, saya akan memimpin secara umum teman-teman. Terima kasih eh, Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami sehingga kami dapat punya kesempatan berkumpul malam hari ini sama-sama. Semoga ini adalah suatu hal yang menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Biarlah kami terus menjadi anak-Mu yang berdampak di kehidupan yang sudah Engkau anugerahkan, bukan hanya sekedar menjadi seseorang yang memikirkan diri sendiri, kami bagaimana meluangkan waktu dan hidup kami untuk memiliki manfaat bagi sesama dan sama-sama menjadikan kami manusia yang lebih baik lagi di mata Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Amin.